Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurelius Sugiarto Mulyoto dari 11 MIPA 2 nomor absen 5. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempraktekkan salah satu penerapan sistem koloid, yaitu pada pembuatan agar-agar yang diberi topping regal dan meses. Wah, pasti enak ya, simak terus videonya. Jadi untuk alat yang digunakan ada panci, pengaduk, wadah agar-agar atau cetakan agar-agar, ulekan, dan wadah. Lalu untuk bahan-bahannya ada susu kental manis, 2 buah tepung agar-agar, 1 Oreo, meses, dan 1200 ml air putih. Ambil setengah bagian dari Oreo dan pisahkan dari krimnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap pembuatan agar-agar. Masukkan 15 sendok makan susu kental manis ke dalam panci. Lalu, masukkan 1200 ml air putih ke dalam panci yang sudah berisi susu kental manis. Kemudian, masukkan 2 tepung agar-agar bubuk ke dalam panci yang sudah berisi air putih dan susu kental manis. Setelah itu, nyalakan kompor dan aduk larutan agar-agar, air, dan susu kental manis menggunakan pengaduk. Masak agar-agar hingga mendidih menggunakan api sedang. Catatan penting, agar-agar harus terus diaduk hingga mendidih. Setelah itu, jika agar-agar sudah terlihat mendidih, matikan kompor dan tunggu hingga agar-agar cukup dingin. Setelah agar-agar cukup dingin, masukkan sedikit agar-agar ke dalam cetakan. Dan taburi meses di atasnya lalu didiamkan sebentar. Setelah campuran agar-agar dan meses mulai mengering, tuangkan sedikit agar-agar lagi. Dan taburkan Oreo yang sudah dihancurkan tadi di atasnya. Setelah itu, tuangkan agar-agar yang masih sisa ke dalam wadah atau cetakan agar-agar. Kemudian tunggu hingga agar-agar mengeras.
Setelah mengeras, maka agar-agar siap untuk dihidangkan. Agar-agar merupakan salah satu penerapan sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari, di mana jenis makanan yang berbentuk koloid ini atau makanan yang memiliki padatan kenyal biasanya terbuat dari rumput laut. Sekedar informasi, ternyata agar-agar ini adalah koloid jenis sol cair yang berbentuk gel dengan medium pendispersi cair yakni berupa air dan fase terdispersi padat yakni berupa tepung agar-agar. Gel pada agar-agar dapat terbentuk karena adanya fase terdispersi, yakni tepung agar-agar mampu untuk mengadsorpsi medium pendispersi cairnya, yakni air. Di samping itu, agar-agar juga bisa disebut koloid karena dalam proses pembuatannya terbentuk struktur gel yang tercipta dan dapat terjadi karena ketika tepung agar-agar dipanaskan dalam air, molekul agar-agar dan air akan bergerak secara bebas, di mana nantinya saat didinginkan, molekul agar-agar akan merapat satu dengan yang lain, dan juga menjadi padat, sehingga pada akhirnya terbentuklah sistem koloid, padat, dan cair. Yang terakhir, agar-agar ini jika diklasifikasikan juga merupakan koloid liofil. Seperti yang telah dipelajari sebelumnya, koloid liofil adalah koloid yang mengadsorpsi atau menyerap cairan sehingga terbentuk selubung di sekeliling koloid. Pada koloid liofil, di mana zat terdispersi memiliki daya adsorpsi yang besar sehingga dapat menarik molekul pendispersi dan agar-agar berbentuk seperti gel. Pembuatan koloid pada agar-agar, khususnya pada proses pemasakan agar-agar, di dalamnya terjadi pula reaksi hidrolisis. Sekian video saya kali ini mengenai video pembuatan agar-agar sebagai salah satu penerapan sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi penonton sekalian. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.